Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran tema 1, subtema 3, pertemuan ketiga. Nah, di sini kalian bisa lihat di halaman 163. Di sana ada amatilah gambar berikut. Centang gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia. Nah, di sini ada 4 gambar, 1, 2, 3, 4. Nah, kalian centang mana yang termasuk budaya asli Indonesia. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai keragaman kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya kita belajar mengenai pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya dan alat transportasi. Nah, kekayaan yang dimiliki Indonesia dilihat dari yang pertama, keragaman suku bangsa. Nah, Indonesia itu memiliki keberagaman suku bangsa mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, yang kedua, bahasa daerah yang beragam. Nah, Indonesia juga memiliki bahasa yang beragam. Misalnya di Pulau Jawa ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan lain sebagainya. Belum lagi di pulau-pulau yang lainnya, ada Pulau Sumatera, ada bahasa Padang, nah, dan lain sebagainya. Lalu ada keragaman pakaian adat. Nah, Indonesia juga memiliki keberagaman pakaian adat. Contohnya saja di Sunda ada pakaian adat yang untuk menikah berbeda-beda. Nah, di kebaya, contohnya di Sunda itu yang untuk menikah itu kebaya. Nah, dan masih banyak yang lainnya. Terus ada keragaman rumah adat. Nah, di Indonesia juga memiliki berbagai macam keragaman rumah adat. Nah, ada rumah gadang, ada rumah kasepuhan Cirebon, dan masih banyak lainnya. Terus ada keragaman senjata tradisional. Nah, Indonesia juga memiliki keberagaman senjata tradisional. Selanjutnya ada keragaman alat musik tradisional. Nah, Indonesia juga memiliki keberagaman alat musik tradisional. Nah, Indonesia ini memiliki keberagaman mulai dari suku bangsa, bahasa, lalu pakaian adat, rumah adat, senjata tradisional, serta alat musik tradisional. Nah, selanjutnya pengaruh geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Nah, wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan juga mempengaruhi jenis transportasi yang digunakan yang menghubungkan antar pulau, yaitu transportasi udara dan transportasi laut. Nah, berikut beberapa pelabuhan yang terkenal, antara lain yang pertama, Belawan ada di Sumatera Utara, Bakahuni ada di Lampung, Merak ada di Banten, Tanjung Perak ada di Jawa Timur, dan ada Gilimanuk ada di Bali. Nah, berikut beberapa bandar udara yang terkenal, antara lain Sultan Iskandar Muda ada di Aceh, Adi Sucipto ada di Yogyakarta, Soekarno-Hatta ada di Banten, Ngurah Rai ada di Bali, serta Sentani ada di Papua. Nah, selanjutnya kita ke PPKN. Nah, mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada contoh sehari-hari yang mencerminkan Pancasila. Nah, berdoa sebelum belajar di sekolah, mengamalkan sila pertama dan sila kedua dan ketiga. Nah, jadi berdoa di kelas itu termasuk pengamalan sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga. Di mana sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, berarti berdoa dengan kepercayaan yang masing-masing. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti kita memiliki adab, yaitu berdoa terlebih dahulu sebelum kita belajar melakukan sesuatu. Yang ketiga, persatuan Indonesia, di mana kita bersatu untuk berdoa walaupun berbeda-beda agama. Nah, selanjutnya kalian buka di halaman 168. Nah, mengenai pengamalan nilai-nilai Pancasila, contoh-contoh dalam kegiatan pengambilan keputusan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, lokasi atau cangkupan. Ada di sekolah, rumah, masyarakat, dan bangsa dan negara.
kegiatan pengambilan keputusan bersamanya contohnya di sekolah, yaitu yang pertama pemilihan ketua kelas. Nah, kalau di rumah contoh kegiatan pengambilan keputusannya apa? Di masyarakat dan di bangsa dan negara. Nah, kalian catatkan satu-satu aja. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai kelainan otot pada manusia. Yang pertama itu, kemarin kan kita sudah belajar mengenai kelainan-kelainan tulang, pada alat gerak manusia pada tulang. Ada skoliosis, ada lordosis, ada patah tulang, ada retak tulang. Nah, sekarang kita membahas mengenai kelainan alat gerak manusia pada otot. Nah, kelainan otot pada manusia yang pertama ada hipertrofi, yaitu pembesaran otot akibat bekerja terus-menerus secara berlebihan. Nah, ketika kita melakukan pekerjaan yang berat secara terus-menerus, maka akan mengakibatkan pembesaran otot. Nah, yang kedua atrofi, yaitu kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Nah, ini kebalikan yang tadi, kelainan berupa otot yang mengecil, lemah, dan menurunnya fungsi otot. Nah, biasanya ini kelainan dari lahir. Yang kedua, stiff atau kaku leher. Nah, sakit pada otot leher yang diakibatkan karena cedera otot, infeksi, meningitis, atau gerakan tiba-tiba. Nah, yang keempat ada tetanus, kejang atau kaku otot yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, selanjutnya kalian buka di halaman 181, ada gambar-gambar kegiatan yang ada di 181, kegiatan yang gerakan-gerakan sikap-sikap seperti pada gambar. Nah, ini akibat dari apa yang dilakukan pada gambar-gambar. Yang pertama itu ada yang tiduran sambil membaca buku, yang kedua ada orang yang sedang memikul beban berat, yang ketiga ada yang tidur di kursi dengan posisi yang di pinggir, dengan posisi yang salah. Yang keempat ada anak yang sedang belajar tetapi dia duduknya dengan posisi yang seperti itu. Yang kelima ada yang naik turun tangga. Nah, kalian ceritakan atau tuliskan apa yang akan terjadi jika kegiatan gerakan-gerakan atau sikap-sikap tersebut terjadi. Nah, apa yang akan terjadi? Yang selanjutnya, menuliskan ide pokok dari artikel ilmiah. Nah, kalian Ibu akan selalu membahas mengenai ide pokok karena biar nanti kalian sudah terbiasa untuk mengisi ide pokok, karena nanti di kelas 6 sudah harus lebih paham untuk ide pokok. Nah, makanya Ibu selalu memberikan tugas mengenai ide pokok. Nah, di sini kalian tulis halaman 183. Nah, kalian baca dulu mengenai artikel bocah terkuat di dunia pecahkan rekor. Nah, kalian baca dulu secara seksama. Nanti baru kalian isi ide pokoknya di halaman 185. Nah, diisinya hanya yang 185. Nah, yang tidak Ibu suruh berarti tidak kalian kerjakan. Nah, di sini Ibu akan memberikan PR atau pekerjaan rumah. Dikumpulkannya boleh hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, buatlah sebagus mungkin keanekaragaman budaya mengenai satu rumah adat, satu aja ya, satu rumah adat yang ada di Indonesia. Misalnya mau menggambar rumah adat Gadang. Nah, kalian tuliskan nama rumah adatnya dan asal daerahnya. Kan setiap daerah itu memiliki satu rumah adat. Nah, ada namanya juga. Nah, kalian tuliskan satu rumah adat tersebut dan asal daerahnya. Dikerjakan di buku gambar. Nah, seperti itu. Boleh dikumpulkan hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Apabila ada yang tidak dipahami, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.